Wa Fairy Tales. Dahulu kala, di sebuah kerajaan hiduplah seorang kaisar yang kaya dan berkuasa. Dia sangat menyukai pakaian baru, sehingga dia selalu ingin menjadi orang yang pertama memiliki baju terbaru, terindah dan terunik di dunia. Sang raja bahkan meminta rakyatnya memberikan pakaian baru kepadanya. Baginda tidak mempedulikan kondisi kerajaannya, membuat rakyatnya begitu sengsara. Dikisahkan kaisar memiliki seorang penjahit yang tampan dan berbakat bernama Diego. Dia benar-benar setia kepada kaisar. Diego bisa membuat pakaian indah setiap hari untuk kaisar. Diego sangat dicintai oleh kaisar. Posisinya bahkan lebih tinggi dari beberapa pejabat. Suatu hari saat Diego sedang berjalan menyusuri jalan, dia mendengarkan cerita dari beberapa warga. Kita akan kelaparan jika kaisar terus menjalankan kerajaan dengan cara seperti ini. Tidak ada yang memerintah. Para penjilat telah mengambil segalanya. Kita tidak punya apa-apa lagi. Benar, mungkin aku harus meninggalkan kerajaan ini. Kita akan kelaparan di sini. Diego sangat sedih. Dia bertekad untuk melakukan sesuatu untuk mengubah kaisar. Tiba-tiba dia mendapat ide bagus. Lalu dia dengan gembira kembali ke istana untuk menemui kaisar. Yang mulia, saya sedang berpikir untuk menenun kain paling indah yang pernah ada di dunia ini. Benarkah? Apa yang membuatnya begitu istimewa? Yang mulia, ini kain yang sangat ajaib. Aku akan membuatnya untuk yang mulia. Pakaian yang terbuat dari kain ini tidak akan terlihat oleh orang yang sangat bodoh atau siapapun yang tidak cocok untuknya. Pakaian itu hanya akan cocok untukku. Jika aku memakainya, aku akan tahu siapa saja para pejabatku yang tidak sesuai dengan kedudukan mereka. Aku juga bisa membedakan mana orang bijak dan mana orang bodoh. Benar-benar luar biasa. Bagus, mulailah menenun kain ini, lalu buatkan pakaian yang bagus untukku. Baik, yang mulia. Setelah itu, Diego memasang alat tenun dan berpura-pura menenun. Padahal tidak ada sehelai benang pun di alat tenun itu. Kaisar sangat ingin melihat apa yang dilakukan Diego. Tetapi dia merasa sedikit tidak nyaman ketika dia ingat bahwa mereka yang tidak layak untuk kedudukan mereka tidak akan dapat melihat kain yang sedang ditenun itu. Kemudian Kaisar mengirim menteri seniornya yang jujur untuk melihatnya. Menteriku yang setia, pergilah dan lihat apa yang sedang dilakukan Diego. Baik, yang mulia, saya akan melihatnya. Ketika sang menteri tiba di sana untuk melihat Diego menenun, dia tidak bisa melihat apapun di alat tenun itu. Mengapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Mungkinkah aku bodoh? Apakah aku tidak layak menjadi menteri? Tidak mungkin. Takut dianggap bodoh, sang menteri kembali dan memberitahu kaisar. Yang mulia, kain itu sangat indah. Pola dan warnanya luar biasa. Sungguh kain yang sangat indah. Pakaian yang dibuat dari kain itu akan sangat cocok untuk Baginda. Kaisar pun mengirim pejabat lain yang dapat dipercaya untuk melihat bagaimana pekerjaan Diego berkembang. Diego sekali lagi menunjuk ke kain imajinatif dan membuktikan kepada mereka bahwa itu adalah kain paling unik di dunia. Jika aku mengatakan bahwa aku tidak melihat apa-apa, maka aku pasti bodoh atau tidak layak untuk kedudukanku. Bagaimanapun aku tidak boleh membiarkan siapapun mengetahuinya. Berpikir seperti itu, mereka berpura-pura melihat dan menyentuh kain imajinatif itu, lalu mengangguk untuk memujinya. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat kain yang begitu halus dan mewah seperti ini. Yang mulia, tidak ada yang lebih indah dari kain itu. Sangat cocok untuk Baginda. Benar, yang mulia. Seluruh kerajaan membicarakan tentang kain ajaib itu. Hei, mereka bilang bahwa Diego menenun kain ajaib untuk kaisar. Ya, aku mendengarnya. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Kaisar pun sudah tidak sabar lagi. Dia ingin melihat sendiri kain yang masih ditenun itu. Dia tidak lupa membawa beberapa pejabat bersamanya. Di ruangan Diego, Kaisar melihat Diego sedang menenun dengan seluruh keahliannya. Aneh, aku tidak melihat apapun. Apakah aku bodoh? Apakah aku tidak layak menjadi kaisar? Jika aku mengatakan aku tidak melihat apapun, aku akan kehilangan semua keagunganku. Kaisar pun mengangguk pada alat tenun yang kosong itu. Tentu dia tidak bisa mengatakan bahwa sesungguhnya dia tidak melihat apa-apa. Lalu Kaisar berkata, "Kain ini cantik sekali."
Oh, sungguh luar biasa. Jika Yang Mulia memakai pakaian yang terbuat dari kain yang indah ini, maka akan membuatnya semakin sempurna, Yang Mulia. Diego, bagus sekali kain ini. Aku ingin kain ini selesai sebelum prosesi besar nanti. Kau akan menjadi penenun terhebat kerajaan. Kau juga bisa mendapatkan peti harta karun sebagai hadiah. Terima kasih Yang Mulia, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya sebelum prosesi besar. Akhirnya pakaian baru Kaisar sudah siap sebelum prosesi besar. Kaisar dan para pejabat berkumpul untuk melihat pakaian baru itu. Diego mengangkat tangan seolah-olah sedang memegang sesuatu. Lalu dia berkata, "Ini adalah pakaian yang paling indah Yang Mulia. Pakaian ini seringan jaring laba-laba. Orang bodoh pasti akan mengira pemakainya tidak mengenakan apa-apa. Tetapi itulah yang membuat pakaian ini begitu istimewa." Tak seorang pun di antara para penjilat melihat pakaian itu. Tetapi mereka masih berkata, Yang Mulia, ini adalah pakaian terindah yang pernah kami lihat dalam hidup kami. Betapa indahnya. "Yang Mulia, izinkan saya membantu Baginda mengenakan pakaian ini." Diego berpura-pura mengenakan pakaian barunya pada Kaisar. Diego melingkarkan pakaian itu ke pinggang Kaisar seperti sedang mengikat sesuatu, lalu seperti mengancingkan sesuatu. Kaisar berputar-putar di depan cermin. Pakaian ini sangat sempurna. Warna-warna itu sangat cocok, sangat sesuai. Ini adalah pakaian yang luar biasa. Ini adalah sebuah mahakarya. Kaisar pun memulai prosesi besar. Dia dengan percaya diri mengenakan pakaian tak terlihat yang dibuat Diego untuknya. Semua orang di jalan terus-menerus memuji kostum baru Kaisar. Karena mereka para pejabat tidak mau mengaku bahwa mereka tidak bisa melihat apa-apa. Mereka takut hal itu akan membuktikan bahwa mereka bodoh atau tidak layak untuk kedudukan mereka. Warga pun takut dihukum jika mereka mengatakan yang sebenarnya tentang baju Kaisar. Tapi kemudian dari sebuah sudut ada seorang anak yang berkata, "Ada Kaisar, dia tidak memakai baju." Kaisar terkejut. Dia dengan marah memerintahkan pengemudi. Pengemudi, ayo cepat kembali ke istana. Sesampainya di istana, Kaisar segera memerintahkan Diego untuk menemuinya. Lalu dia dengan marah memerintahkan, Diego, beraninya kau membodohiku di depan rakyatku. Kau telah melakukan kesalahan dan layak dihukum mati. Prajurit, bawa dia keluar untuk dieksekusi. Kau akan dihukum mati. Kenapa kau malah tertawa? Yang Mulia, mengapa semua pejabat Yang Mulia bahkan menteri senior Yang Mulia memuji pakaian itu? Itu salah saya Yang Mulia, tapi saya melakukan semua ini untuk membuat Yang Mulia sadar bahwa kondisi kerajaan ini tidak baik sekarang. Yang Mulia, jika para pejabat terus seperti itu, saya khawatir kerajaan ini akan segera hancur. Sepertinya kata-kata Diego sangat mempengaruhi Kaisar. Lama Kaisar berpikir, lalu berbicara. Benar kata-katamu. Mengapa tidak ada yang mengatakan yang sebenarnya? Betul atau tidak yang aku lakukan untuk kerajaanku? Yang Mulia, jika Yang Mulia menjadi Kaisar yang baik, semua orang akan selalu menghormati Yang Mulia. Tidak peduli apa Yang Mulia kenakan. Nilai Yang Mulia tidak tergantung dari pakaian Yang Mulia, tapi tergantung pada hal-hal baik yang dapat Yang Mulia berikan kepada rakyat. Pada saat itu Kaisar pun tersadar. Dan mulai hari itu, ia lebih berkonsentrasi membangun kerajaan. Kaisar pun mengangkat Diego menjadi menteri besar dan memecat para pejabat yang tidak kompeten. Sejak itu, kerajaannya makmur dan sejahtera. Warga kerajaan pun tidak pernah melupakan bantuan Diego, penjahit yang setia dan baik hati.